Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Awan di langit hancur berantakan. Gajah naga skala emas bergelombang dengan kilat biru muncul di langit. Ukuran tubuhnya bertambah 2 kali lipat, membawa aura kuno yang ganas dan kuat saat itu menyelimuti sekitarnya dengan aumannya. Aura ganas itu benar-benar mencengangkan. King Sui masih bisa merasakan jantungnya berdebar-debar bahkan sekarang. Aura ini pasti salah satu yang hanya bisa dimiliki oleh iblis abadi di alam dewa semu. Itu membuat satu terengah-engah. King Sui merasa heran dan bersemangat. Itu telah mencapai terobosan. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui itu. Dia telah berharap untuk jangka waktu yang lama sehingga itu akan mencapai terobosan tetapi tidak menunjukkan tanda sama sekali. Namun, secara tak terduga telah mencapai terobosan hari ini, secara ajaib. King Sui melihat ke arah gajah naga skala emas besar yang masih berkedip dengan kilat biru di langit, sesekali mengeluarkan raungan yang mendominasi seperti naga dan juga gajah. Pada saat yang sama, banyak orang di wilayah ibu kota benua merasakan aura yang menakutkan ini. Aura kuno ini membuat jiwa mereka gemetar dengan gelisah. Itu bukan hanya ibu kota benua Phoenix menari. Bahkan ada banyak ahli dari ibu kota benua naga melonjak dan benua Hauhan yang merasakan aura ini juga. Namun, dengan pengecualian beberapa orang di benua Phoenix menari, orang-orang lain dari tempat yang berbeda semua berpikir bahwa binatang iblis kuat lainnya telah berhasil berevolusi. Perasaan yang mereka alami tidak terlalu kuat dan auranya hanya bertahan dalam waktu singkat, menghilang dengan sangat cepat. Kebanyakan orang hanya merasa sedikit lebih khawatir. Manusia selalu berperang melawan binatang iblis. Ketika binatang iblis tumbuh lebih kuat, itu akan menjadi bencana bagi manusia. Oleh karena itu, ketika mereka menemukan kelahiran binatang iblis yang kuat, mereka secara naluriah akan merasa kesal. Secara bertahap, petir biru pada gajah naga bersisik emas menghilang, menampakkan tubuh emas aslinya yang besar. Saat ini, gajah naga skala emas bahkan lebih besar dari sebelumnya, dan auranya sangat menakutkan sehingga rambut seseorang akan berdiri jika melihatnya. Ia memiliki tubuh raksasa, leher naga yang panjang dan tebal dan kepala naga yang tampak buas. Ketika King Sui melihat kepala naganya yang besar, dia tercengang sekali lagi. Tanduk naga. 2 tanduk naga emas besar yang berkilau itu seperti tanduk dan sangat menonjol. Itu juga memiliki tanduk di masa lalu, tetapi mereka sangat kecil dan tidak terlihat seperti ini. Baru sekarang itu benar-benar dianggap telah matang. Ini sekarang benar-benar bisa disebut tanduk naga. Ini adalah terobosan yang luar biasa. King Sui belum bisa merasakan manfaat yang dia peroleh dari kesengsaraan dewa semu kali ini, tetapi dia tidak sabar untuk melihat gajah naga skala emas dengan teknik penglihatan surgawi. Saat ini, kekuatan fisik gajah naga telah mencapai 300 matahari yang menakutkan dan sekarang bahkan lebih kuat daripada burung api. Meskipun kekuatan burung api juga meningkat pesat, setelah mencapai terobosan dan mencapai alam dewa semu, kekuatan fisiknya tidak sekuat gajah naga skala emas yang telah mencapai terobosan. Dragon Elephant Force, teknik pertempuran pasif, secara permanen meningkatkan kekuatan fisik sebanyak 100 kali. 100 kali, itu sama dengan yang terjadi pada burung api. King Sui merasa bahwa 100 kali ini sepertinya merupakan persimpangan. Mereka bahkan bisa berhenti di sini selamanya. Mighty Elephant Recklessness meningkatkan serangan acak sebanyak 10 kali untuk maksimum 50 target. Tidak ada perubahan pada jumlah serangan tetapi kekuatan menyerang telah meningkat pesat. King Sui sudah sangat puas. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk teknik pertempuran ini. Storm gajah naga perkasa, pada tahap kesempurnaan yang luar biasa.
Ini meningkatkan serangan fisik menjadi 20 kali lebih kuat dan ada kemungkinan tertentu bagi target di sekitarnya untuk mengalami mati rasa di anggota tubuh mereka, pusing dan menjadi tidak bisa bergerak. Kehebatannya meningkat sekali lagi, itu baru saja 2 kali lipat. Penghindaran berlian seketika, langsung melompat melintasi jarak dalam jarak 3000 meter. Diamond Sword Ki secara instan memuntahkan core ki untuk menyerang lawan dan memiliki kekuatan membunuh yang kuat. Itu dapat menurunkan kecepatan target sebesar 20% untuk jangka waktu 2 jam. Vajra Subdues Demons, setelah teknik dilakukan, beberapa target dalam jarak 1000 meter kekuatannya akan berkurang 10%. Jumlah target tidak boleh melebihi 50 dan durasi efek bisa bertahan selama 2 jam. Masih tidak ada perubahan pada ketiga teknik pertempuran ini. Serangan gajah naga ganas meluncurkan serangan pada satu target dalam sekejap dengan kekuatan ofensif 30 kali lipat. Dari 15 lipatan awal hingga 30 kali lipat saat ini, King Sui merasa sedikit mati rasa. Itu terlalu kuat. Dark Infernal Flames di bawah kaki memungkinkan serangan gajah naga memiliki 20% kekuatan serangan pemecah armor. Pada saat yang sama, itu meningkatkan kecepatan gajah naga di langit 2 kali lipat. Armor skala naga, teknik pertempuran pasif, memungkinkan pertahanan gajah naga meningkat 9 kali lipat. Memiliki tubuh fisik yang kuat dan serangan adalah dasar dari kemampuan terhebat naga gajah. Kehebatan Dragon Scale Armor juga meningkat pesat. Setelah mencapai level Dewa Semu, gajah naga bersisik emas juga memperoleh 2 kemampuan yang kuat. Dragon Elephant Might, penindasan mutlak atas semua binatang iblis, dengan pengecualian binatang jenis naga, menekan kemampuan mereka setidaknya 10%. Itu bisa menyebabkan target kehilangan kekuatan bertarungnya tapi tidak bisa menyebabkan penindasan di area lain. Nol Deplesi, teknik pertempuran pasif. Hati naga setan, gajah naga yang kuat bisa membiarkan kemampuannya digandakan sekali lagi, menangkis sebagian besar status negatif. Tidak butuh waktu lama bagi gajah naga skala emas untuk berada di samping King Sui. Dia bisa merasakan emosi bahagia gajah naga skala emas dan merasa sangat puas. Saat ini, serangan terkuat gajah naga skala emas bisa mendekati 30 juta matahari. Binatang pertempuran surga dan bumi, gajah naga bersisik emas adalah binatang pertempuran serba bisa. Jika beruntung, itu saja bisa menekan setidaknya 20% jika tidak lebih dari kekuatan lawan. Itu juga bisa mengurangi kecepatan lawan, menyebabkan pusing dan memiliki kedua serangan yang dimaksudkan untuk mengenai area yang luas atau untuk menargetkan satu lawan. King Sui merasa puas. Dia memandang Ye Huangguwu yang sedang mengalami kesengsaraan Dewa Semu di sebelahnya. Wanita ini benar-benar memberinya keberuntungan. Penampilannya telah membuat hidupnya jauh lebih bahagia dan bahkan meningkatkan kemajuannya lebih dari 10 tahun. Bagaimana perasaanmu? King Sui melihat ke arah Ye Huangguwu dan bertanya sambil memanggil kembali gajah naga skala emas. Ini bukanlah tempat mereka bisa tinggal lama. Mungkin akan segera ada orang yang memeriksa tempat ini. King Sui meraih tangan Ye Huangguwu dan terbang menuju aula masakan kekaisaran. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah keberangkatan mereka, orang-orang perlahan-lahan muncul di daerah tersebut tetapi banyak dari mereka kembali kecewa. Karena itu adalah aura binatang iblis, mereka tidak berani muncul secara langsung tetapi memilih untuk bergerak dengan hati-hati. Juga karena ini mereka hanya muncul beberapa saat kemudian. Mereka kembali ke Imperial Cuisine Hall. Tempat itu sangat hidup sekarang. Setelah mengetahui bahwa Ye Huangguwu telah berhasil melewati kesengsaraan Dewa Semu, semua orang merasa sangat bahagia. Kekuatan para ahli di King Clan telah berkembang pesat sekarang. Itu karena Ye Huangguwu masih memiliki macan putih. Kedua lelaki tua itu tidak menganggapnya aneh tetapi hanya memandang Ye Huangguwu dengan pujian. Mereka tampaknya juga sangat bahagia. Setelah sekian lama, mereka sudah memperlakukan tempat ini sebagai rumah mereka dan merasa tempat ini sangat mengharukan. Gajah naga skala emas telah mencapai terobosan.
King Sui merasa bahwa dia akan segera pergi. Ye Huang Guwu dan yang lainnya berkumpul bersama, mengobrol dengan sangat bahagia, sementara King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Kekuatan yang diterima King Sui dari terobosan gajah naga perlu disempurnakan. Kekuatan kali ini juga sangat kuat dan dia tidak berani lengah. Setelah menyesuaikan kondisinya ke kondisi terbaik, dia mulai memperbaiki kekuatan dari gajah naga skala emas. Duar, suara keras yang seperti bola karet meledak terdengar. Saat itu, energi kekerasan meningkat di tubuh King Sui. Pada saat yang hampir bersamaan, sepotong awan 7 warna dengan cepat muncul di langit alam Valet Jade Immortal. Meskipun King Sui tidak membuka matanya, dia bisa melihat dengan indera spiritualnya. Jantungnya berdegup kencang. Apa ini tadi? Kesengsaraan Dewa Semu? Atau apakah itu kesengsaraan ilahi? Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Pria kecil lapis baja emas dengan dantiannya tampak hidup. Memegang gunung 9 benua dengan satu tangan dan pedang biduk di tangan lainnya, ia menginjak bendera Dewa 5 Elemen. Duar, sebuah sambaran petir 7 warna menyambar tubuh King Sui dan kemudian menghilang segera. Pada saat yang sama, pria kecil berarmor emas dengan dantiannya mengayunkan pedang dan menyerap sambaran petir itu. Pria kecil lapis baja emas itu sekarang tampak lebih berbahan material. Ini adalah peningkatan kekuatan Paragon. Petir 7 warna secara bertahap mendarat dari udara. Syukurlah, seluruh episode berlalu tanpa banyak bahaya. Kekuatan dari gajah naga juga diserap. Ini adalah pertama kalinya King Sui menyerap kekuatan besar seperti itu dengan begitu mudah. Saat King Sui merasakan kekuatan mentahnya, dia tercengang. Sebelumnya, kemajuan yang dia alami tidak melebihi 2,4 juta matahari. Bahkan setelah dia menyerap kekuatan dari gajah naga, dia hanya mencapai 3 juta matahari atau bahkan kurang. Namun, kekuatan mentah King Sui sekarang telah mencapai 5 juta matahari, ini menjadi 2 kali lipat. King Sui memikirkan petir dari saat Ye Huang Guwu mengalami kesengsaraan Dewa Semu dan petir 7 warna yang datang dari awan 7 warna tadi. King Sui dengan cepat merasakan pelet 7 warna dan bejana teladannya. Dia sekali lagi merasa pusing karena terkejut. Pelet 7 warna meningkatkan kekuatan fisiknya sebanyak 40 kali. Bejana Paragon meningkatkan kekuatannya sebanyak 60 kali dan formasi Nebula Ilahi 99 menggandakan kekuatannya. Energi rohnya, di bawah pengaruh Arhat Rosary Bats, pelet 7 warna, Bejana Paragon, formasi Nebula Ilahi 99, dan segel rock, sekarang mencapai 20 juta matahari. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya bertambah 4. King Sui tahu bahwa alasan utama terletak pada awan 7 warna itu. Sebelumnya, sebuah pesan muncul di kesadarannya juga. Paragon Tribulation. Kekuatan biasa King Sui seharusnya hanya 2 kali lipat, tetapi setelah melalui kesengsaraan Paragon sekali, itu berlipat ganda sekali lagi. Paragon Tribulation hampir sama dengan False God Tribulation, tetapi ada juga beberapa perbedaan. Setelah mencapai lapisan surgawi ke-8, selama kekuatannya meningkat terlalu cepat, kesengsaraan Paragon akan muncul. Itu mirip dengan efek kesengsaraan Dewa Semu pada temper tubuh. Jika dia tidak bisa melewatinya, apa yang menunggunya hanyalah kematian. Setelah melalui Paragon Tribulation sekali, tidak hanya kemampuannya stabil, pelet 7 warna dan bejana Paragon juga menjadi lebih kuat. Saat ini, King Sui tidak bisa membantu tetapi ingin mengalami Paragon Tribulation beberapa kali lagi. Sangat disayangkan bahwa ini adalah sesuatu seperti pertemuan kebetulan dan jika kekuatannya tidak dapat meningkat pesat sekali lagi, dia tidak akan menghadapi Paragon Tribulation lagi. Kekuatan kesengsaraan Paragon terkait dengan seberapa banyak kekuatan seseorang meningkat. Semakin besar peningkatan kekuatan seseorang, semakin kuat Paragon Tribulation. Mengesampingkan ini, King Sui melihat ke arah teknik surgawi Paragon. Teknik surgawi Paragon dasar, Paragon Golden Armor, memungkinkan King Sui meningkatkan semua pertahanannya menjadi 3 kali kekuatan aslinya dan dia dapat menangkis serangan fatal setiap saat. Paragon Strike dapat digunakan sekali sehari.
Kecakapan menyerang akan menjadi 3 kali dari kekuatan King Sui yang sebenarnya. Shadow-less Paragon, tingkatkan kecepatan 3 kali lipat. Dapat digunakan sekali sehari, berlangsung selama 15 menit setiap kali. Ada teknik surgawi lainnya. King Sui memperhatikan bahwa ada satu lagi di bagian bawah. Paragon Reversal, durasi penggunaan teknik pertempuran akan dikurangi menjadi sepertiga. Kecepatan serang meningkat 3 kali lipat. Memikirkan hal ini membuat King Sui ingin tersenyum. Kekuatan yang mendidih di tubuhnya memberinya perasaan mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat dicapai orang lain. Jika dia harus menghadapi penjaga kiri tarian Phoenix lagi, yang terakhir akan dibunuh secara langsung dengan serangan Paragon. Satu-satunya hal yang tidak dia sukai adalah serangan Paragon hanya dapat digunakan sekali. Namun, itu adalah serangan yang bisa mencapai 60 juta matahari yang menakutkan. Itu terlalu menantang surga. Bahkan King Sui merasa seperti ini. Bahkan jika dia tidak menggunakan Paragon Strike, dengan kekuatannya saat ini, teknik membunuh dari teknik surgawi penjaga kiri tidak akan berguna untuk melawannya. Itu mungkin tidak akan bisa menembus pertahanannya. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya terjadi terobosan. Selain itu, peningkatan kekuatan jauh melampaui harapan King Sui. Awalnya, dia memperkirakan bahwa dia akan mencapai sekitar 10 juta kekuatan matahari. Dengan berbagai debuffnya, Paragon Heavenly Technique, dan Phoenix Finger, dia bisa menangani banyak situasi. Perasaan menjadi kuat pasti bagus, seperti bagaimana para ahli pada umumnya lebih berani. King Sui tahu ini sebelumnya, tetapi dia benar-benar bisa merasakannya sekarang. Dia merasa bahwa dia bisa pergi ke banyak tempat sekarang yang sebelumnya dia ragu untuk pergi. Ini adalah keyakinannya pada kekuatannya. Dia terus berkultivasi untuk menstabilkan kekuatannya di alam Valet Jade Immortal. Pada saat dia keluar, hari sudah senja. Luan-luan sudah mulai mempelajari kepemilikan binatang ilahi. Selain itu, salah satu tetua bertugas mengajar luan-luan. Selain itu, dengan bantuan King Sui, binatang buasnya telah meningkat secara signifikan tahun ini. Banyak dari mereka bisa dianggap tangguh. Anggota klan King perlahan tiba. King Ching dan Guo Polu juga ada di sini, serta mereka yang telah tinggal bersama klan King selama bertahun-tahun. Ini termasuk martial science dan keturunan mereka yang memiliki dendam dengan kediaman Tyrant Langit. King Sui akan membawa mereka semua ke benua tarian Phoenix. Hanya butuh waktu, tapi ini tidak perlu dikhawatirkan. Tidak seperti di kehidupan sebelumnya, umur di sini jauh lebih lama. Di sisi lain, King Sui tahu bahwa sekte binatang ilahi adalah bagian dari 4 kekuatan jahat besar. Mereka juga tinggal di gurun tak berujung yang merupakan bagian dari persimpangan 3 benua. Perpotongan 3 benua itu dipisahkan menjadi 3 wilayah. Benua tarian Phoenix, benua naga melonjak, dan benua Hauhan masing-masing memiliki salah satu wilayah. Sebenarnya ada wilayah tak bertanda yang tandus, tertutup pegunungan, gurun pasir, hutan dan rawa. Daerah ini merajalela dengan binatang buas. Beberapa kekuatan yang tidak dapat ditemukan di 3 benua tinggal di wilayah yang tidak bertanda. King Sui tidak yakin apakah 4 kekuatan jahat agung terhubung. Musuh-musuh adalah sekutunya, tapi bisa juga ada pengecualian. Orang-orang jahat dapat dipisahkan berdasarkan level sehingga King Sui tahu bahwa segalanya tidak pernah mutlak. Kedua tetua memandang King Sui, tiba-tiba menyadari sesuatu, dan tertawa riang. Bahkan jika kami berdua menggabungkan kekuatan, kami mungkin bukan tandinganmu. Setelah berinteraksi dengan King Sui begitu lama, tetua itu tahu bahwa kekuatan fisik King Sui luar biasa. Selain itu, mereka tahu bahwa dia juga memiliki banyak teknik bela diri sebagai fondasi. Setelah merasakan kekuatan King Sui, dia mengucapkan kata-kata itu tanpa ragu-ragu. Kekuatan seseorang ada batasnya. Masih banyak area yang perlu kami andalkan pada kedua penatua. King Sui berkata sambil tertawa dan minum anggur dengan 2 tetua di paviliun halaman. Setelah bepergian begitu lama, tempat ini luar biasa.
Sekarang tempat ini adalah rumah kita. Bahkan jika kami kehilangan nyawa, kami akan melindungi mereka," ucap Penatua dengan senang hati. Kedua tetua itu tidak memiliki nama. Mereka bilang mereka telah melupakannya. Jadi, King Sui menyebut mereka Penatua pertama dan Penatua kedua. Waktu berlalu dengan lambat. Anggota klan King yang tinggal di benua tarian Phoenix terus bertambah. Ini termasuk Chang Hai Mingyue, Huoyun Liuli, King Sun, King Ming, King Yon, Yun Duan, Su King, King Long dan juga beberapa lainnya. Ia bisa membawa 2 orang sekaligus, namun setiap pemindahan masih membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Tanpa disadari, setengah tahun telah berlalu. Kekuatan King Sui tidak meningkat secara signifikan kali ini. Saat ini, fokusnya adalah menstabilkan kekuatan dasarnya dan mengembangkan teknik pertempuran, khususnya jari Phoenix. Untuk sisa waktunya, selain pergi ke benua tengah dan alam Valet Jade Immortal, dia melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan orang-orang di sekitarnya. Imperial Cuisine Hall telah menjadi eksistensi kekuatan yang unik. Mereka tetap rendah hati, tetapi memiliki reputasi yang baik. Tidak ada yang berani memprovokasi Imperial Cuisine Hall secara langsung. Banyak orang yang dikenal tahu, tetapi mereka yang kurang mendapat informasi akan datang dan menunjukkan kesombongan. Namun, King Sui tidak pernah tenggelam ke level mereka. Dia hanya akan membuangnya secara langsung. Dalam setengah tahun terakhir, kekuatan King Sui tidak meningkat banyak, tetapi keefektifannya dengan jari Phoenix telah meningkat pesat. Tingkat jari Phoenix telah meningkat secara signifikan selama ini. Meskipun kekuatannya sendiri tidak meningkat pesat, kecakapan bertarungnya meningkat secara signifikan. Dibandingkan dengan King Sui, yang lain membuat kemajuan dan peningkatan yang signifikan dalam kekuatan mereka. Luan Luan dan para wanitanya mengalami peningkatan terbesar. Mereka sudah tangguh, tetapi karena para wanita itu darahnya terbangun, kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Selain itu, mereka dibantu oleh King Sui dan yang lebih tua. Selain itu, mereka dapat menggunakan Origin Returning Pill, Green Cloud Upstep Pellet, dan Pil Yang. Selama mereka bisa menggunakan pelet obat ini, masalah peningkatan kekuatan mereka hanyalah 1 kali. Meskipun mereka hanya bisa menggunakan 1 pelet per tahun, King Sui memiliki pelet dosis ganda. Semua asal kembali, pil 1 yang, pil 2 yang, pil 3 dan 4 yang, dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Selanjutnya, King Sui juga membantu mereka dengan akupuntur dan infus kekuatan, memasukkan mereka dengan kekuatan serangan perisai untuk membantu mereka melakukan terobosan. Setelah itu, dia akan menstabilkan kekuatan mereka. Ini adalah metode yang cepat dan kuat untuk menanamkan kultivasi. King Sui masih belum berhasil menyempurnakan pil 5 yang. Selain itu, kekuatan kedua tetua juga terlihat, bahkan meningkat pesat. Fungsionalitas tubuh mereka meningkat pesat dan mereka memiliki fondasi yang lebih kuat. Kekuatan Ye Huang Gu juga telah mencapai puncak Dewa Semu kelas 2, mencapai kekuatan 4 juta matahari. Macan putih yang dia panggil memiliki kekuatan mengerikan sebesar 12 juta. Selain itu, dia bisa memanggil 6 sekaligus. Dengan hadirnya Ye Huang Gu, tempat ini aman. Meskipun yang lain tangguh, mereka masih sangat jauh dari kekuatan tertinggi di benua tarian Phoenix. Begitu mereka mencapai tingkat master negara, mereka dapat mengambil pil yang untuk meningkatkan kekuatan ke alam matahari, yang menggunakan matahari sebagai unit kekuatan mereka. Kekuatan wanita sudah mencapai Martial Emperor. Ini adalah dunia yang membutuhkan akumulasi kekuatan yang sangat besar. Seniman kaisar bela diri sangat tangguh. Bahkan kaisar bela diri tingkat rendah adalah seniman bela diri tingkat atas, tetapi semuanya tidak dapat dibandingkan dengan seniman bela diri Dewa Semu. Seniman bela diri Dewa Semu hampir merupakan keberadaan ilahi dan abadi di darat. Kekuatan generasi ketiga King Clan lebih lemah, dan tidak mudah untuk meningkatkannya. Mereka pekerja keras. King Sui mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi dan bakat mereka. Dibandingkan sebelumnya, bakat mereka telah berlipat ganda beberapa kali.
Ini adalah misi jangka panjang. Kekuatan klan dikembangkan melalui beberapa generasi, bahkan beberapa lusin generasi. Meskipun King Sui memiliki pelet obat yang tangguh, semuanya masih membutuhkan waktu, beberapa generasi waktu. Klan King baru pada generasi keempat. Sudah cukup cepat mereka mencapai pencapaian hari ini. Selain itu, klannya memiliki kelemahan yang jelas. Jika King Sui meninggal, klan ini sudah berakhir. Ketika sebuah klan hanya didukung oleh satu pilar, klan ini berada dalam bahaya yang serius. Jika pilar roboh, maka seluruh klan juga roboh. Sebuah klan yang tangguh akan memiliki banyak seniman bela diri yang tangguh, dengan jaringan keluarga yang terjalin erat dan warisannya sendiri. Dengan cara ini, klan akan dapat mewariskan warisannya kepada generasi berikutnya, dan juga akan hidup untuk jangka waktu yang lebih lama. Dalam alam Valet Jade Immortal, King Sui menatap lukisan Yi Jianghe. Dia menatapnya sebentar. Dia tidak tahu di mana dia berada, atau apakah dia baik-baik saja. Dia menatap kosong, tidak tahu untuk berapa lama. Segala sesuatu di depannya kabur. Kemudian, King Sui muncul di dalam Crystal Palace raksasa. Dia melihat binatang kristal raksasa berkepala 9 di depannya. Jade Scarlet Armor-nya memantulkan cahaya. Tubuhnya melepaskan aura yang luar biasa. Iblis abadi, monster dewa semu, tapi iblis abadi yang tangguh. Itu tidak lebih lemah dari burung api atau gajah naga bersisik emas dengan cara apapun. Meskipun banyak perubahan telah terjadi, King Sui dapat merasakan bahwa itu adalah binatang kristal berkepala 7 milik Yi Jianghe. Sekarang telah berevolusi menjadi 9 kepala. Ukurannya juga setidaknya 10 kali lebih besar. Ini mungkin berarti warisan berhasil, tetapi di mana Yi Jianghe? King Sui melihat sekeliling Crystal Palace raksasa. Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi yang familiar. King Sui menoleh. Dengan pakaian biasa, seorang wanita dewa keluar. Yi Jianghe, dengan udara surgawinya yang biasa, sepertinya dia bahkan lebih seperti dunia lain. Tidak ada yang berani menajiskannya. Cara dia membawa dirinya sangat mistis, sampai sulit bagi orang untuk mendekat. Dia telah menjadi sangat tangguh. King Sui merasa bahwa kekuatannya sama dengan miliknya. Tubuhnya mengeluarkan perasaan yang membuat King Sui merasa bahwa kekuatan bertarungnya akan menakutkan. Namun, dia sangat bahagia di dalam. Dia lebih suka wanitanya menjadi lebih kuat dari dia. Yi Jianghe tercengang ketika dia melihat King Sui, tetapi dia dengan cepat tahu ini tidak nyata. Sebaliknya, itu adalah jenis komunikasi spiritual. Setelah menyadari ini, dia tersenyum ke arah King Sui dan berjalan. Senyuman menuju kehidupan. Senyuman ini ringan, tapi membawa vitalitas yang kuat. Ada perasaan yang tak terlukiskan, seperti ketika Dewa Abadi merasa kasihan pada makhluk fana. King Sui. Yi Jianghe melihat wajah tertegun King Sui dan tertawa. Apakah kamu tidak apa-apa? Apakah kamu tahu di mana tempat ini? King Sui meraih tangannya dan bertanya. Dia sekarang tahu bahwa dia aman dan sehat. Juga, mengetahui bahwa binatang buasnya telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan membuat hatinya lebih tenang. Saya tidak tahu. Tempat ini dibatasi, tapi aku akan segera bisa pergi. Aku tidak bisa membantumu, tapi ini bagus. Kekuatan makhluk itu tidak lemah sama sekali. Istana ini berada di bawah air, jadi saat kamu pergi, kamu bisa menggunakan Crystal Beast. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi tetap hati-hati. King Sui menunjuk ke binatang kristal saat dia berbicara. Aku tahu, apa kalian baik-baik saja? Tanpa disadari, Yi Jianghe sudah pergi selama 3 tahun. Mayoritas King Clan telah bermigrasi ke Phoenix dan kontinen. Bila Anda bisa datang, langsung pergi ke benua tarian Phoenix dan temukan Imperial Cuisine Hall, atau pergi ke King Residence di benua tengah. Aku akan kembali sebulan sekali dan ketika waktunya tiba, aku akan membawamu ke sini. Hanya saja aku tidak yakin di mana aku berada sekarang. Saya memperkirakan akan membutuhkan waktu untuk kembali, tetapi Anda tidak perlu khawatir.
Kecepatan dan kemampuan menyelamatkan nyawa Crystal Beast cukup tangguh. Ye Jianghe berkata dengan gembira. Saat King Sui hendak berbicara, fluktuasi tiba-tiba muncul dan King Sui dibawa kembali ke alam Valet Jade Immortal. Waktu hampir tidak bergerak, setidaknya sekarang, dia tahu Ye Jianghe aman. Dia harus memberitahu Luan Luan dan Ye Tian berita ini. Mereka mungkin akan senang, dan semua orang di King Clan mungkin akan senang mendengarnya. Ibu kota benua adalah ibu kota benua karena suatu alasan. Aula masakan kekaisaran memperoleh 2 tabib lagi, juga dari bangsawan. Kali ini, Imperial Cuisine Hall menjadi lebih kuat. Kedua tabib tahu bahwa aula masakan kekaisaran kuat dan mereka tidak dapat meninggalkan aula masakan kekaisaran karena itu bermanfaat bagi klan dan karir mereka. Jadi, mereka mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan dengan operasi normal aula masakan kekaisaran. Yuan Shu pada dasarnya tidak perlu merawat pasien. Tanpa banyak pekerjaan, dia meneliti resep alkimia, seperti resep alkimia porsi 3. Selain berkultivasi, Ye Huangguo melindungi keamanan lokasi ini bersama 2 tetua. Ini adalah fondasi King Clan dan kesalahan tidak bisa ditoleransi. Selanjutnya, dia juga menginstruksikan orang lain tentang kultivasi mereka. Banyak barang yang disiapkan sebelumnya oleh King Sui, seperti pelet dan teknik. Mengetahui bahwa Ye Huangguo ada di sini, ditambah fakta bahwa dia memiliki sepatu bot 9 benua, King Sui memutuskan untuk pergi keluar suatu keperluan. Ada hal-hal yang bisa dia kerjakan, tetapi setiap bulan dia masih diminta untuk kembali ke benua tengah untuk membawa orang-orang ke benua tarian Phoenix. Luan Luan sedang menunggu orang-orang mengetahui bahwa Ye Jianghe baik-baik saja. Selain itu, semua orang senang setelah semakin kuat dan hati mereka yang khawatir akhirnya lega. King Sui memberitahu mereka agar mereka tidak terus khawatir tanpa dasar karena bagaimanapun juga, mereka telah pergi untuk waktu yang lama. Hari ini juga merupakan hari yang istimewa, King Zun menerobos ke level Xiantian. Ini adalah permulaan, karena beberapa anak lainnya juga akan menerobos dalam waktu singkat karena tidak terlalu istimewa bagi orang untuk menerobos ke level Xiantian pada usia ini. Ini jelas merupakan zaman kekuasaan. 14 tahun. Bagian terpenting adalah King Zun dan yang lainnya memiliki fondasi yang sangat kuat. Meskipun mereka sekarang hanya Xiantian, kecepatan pelatihan mereka tidak akan terhalang dengan cara apapun, terus meningkat seiring berjalannya waktu. King Zun yang berusia 14 tahun sudah menjadi anak laki-laki yang besar sekarang. Dia sudah setinggi 175 cm karena gennya yang bagus, kira-kira setinggi Chang Hai Mingyue. Meski begitu, wajahnya sedikit lembut, dan pikirannya tidak dianggap dewasa. Ini adalah anak tertua King Sui, tapi dia bukan yang tertua di generasi keempat dari King Clan. Potensi anak King Sui tidak kecil, dan dia sekarang sudah menjadi seniman bela diri tingkat Martial King. Dengan King Sui di sini dan telah mengajarinya sejak kecil, menjadi anak ajaib tidak terlalu dibuat-buat. Anak perempuan mencapai pubertas sebelum anak laki-laki, jadi King Yon hanya sedikit lebih pendek dari King Zun. Diam seperti air, dia sangat dewasa, bersungguh-sungguh, dan bertemperamen kuat. King Yon sebenarnya sudah mencapai tingkat Xiantian, tetapi hanya dalam temperamen dan bukan seni bela diri. 9 langkah istana juga agak dewasa, dan tinju Tai Chi-nya adalah yang terkuat di antara saudara-saudarinya. Begitu mereka mencapai level Xiantian, mereka dapat memulai pelatihan seperti orang dewasa. King Sui memiliki banyak cara untuk berkultivasi, tetapi pada saat yang sama dia sangat ketat dengan mereka. Jika mereka menderita sekarang, penderitaan mereka nantinya akan berkurang. Beberapa hari kemudian, King Sui harus pergi. Ada 2 tetua di sini, jadi dia tidak khawatir, terutama karena Ye Huangguo ada di sini. King Sui berangkat ke benua tengah, meninggalkan laba-laba naga setan berkepala 7 di rumah King. Di sini, di benua kelima, kekuatan laba-laba naga setan berkepala 7 tidak terkalahkan. King Sui membiarkannya melindungi klan King sampai dia bisa membawa orang-orang di rumah bersamanya.
Laba-laba naga setan berkepala 7 sekarang sangat kuat. Kesengsaraan Dewa Semu itu telah memberinya banyak manfaat. Kekuatan fisiknya telah mencapai 50 matahari. Dalam periode waktu ini meningkat hampir 5 kali lipat, hampir setara dengan kekuatan gajah naga bersisik emas atau burung api. Laba-laba naga setan berkepala 7 adalah monster tipe kontrol. Ada banyak ruang untuk perbaikan. 5 Key Origin, skill bawaan Seven-Headed Demonic Spider, terus meningkatkan kekuatan fisik sebanyak 70 kali, konsumsi 0. Perubahan asal 5 Ki masih membuat King Sui sedikit heran, karena ini memungkinkan dia untuk melihat bahwa potensi laba-laba naga setan berkepala 7 sangat kuat, tidak kalah dengan gajah naga bersisik emas atau Phoenix api neraka. Laba-laba naga setan berkepala 7 juga memiliki darah naga, jadi ia memiliki kepala naga kecil. Corrosive Poison Web, Seven-Headed Demonic Spider membuat serangan yang tak terhindarkan dengan corrosive poison yang kuat dan lengket. Jaring itu bahkan sulit ditembus oleh bilah dan kerusakan racunnya 10 kali lipat dari kekuatan fisik. Sejak laba-laba naga setan berkepala 7 telah mendapatkan kepala naganya, kekuatan dan tekniknya terus meningkat ke tingkat yang tinggi seperti sekarang. Poison Silk Entanglement, Seven-Headed Demonic Spider dapat menembakkan sutra beracun dengan jarak sekitar 3000 meter. Dengan kecepatan cepat, kelengketan dan racun sutra pengganggu sangat kuat, dan kerusakan 15 kali lipat kekuatan fisik. Jaraknya tidak berubah, tapi kekuatan serangan dan kekuatan keduanya meningkat pesat. Spider Swarm Attack, kekuatan khusus dari makhluk Raja Iblis. Menggabungkan laba-laba kuat di sekitarnya dalam serangannya, mengembangkannya menjadi laba-laba setan berkepala 6, dengan peluang 100% untuk menciptakan laba-laba setan khusus. Teknik ini sangat berguna. Misalnya laba-laba yang bisa membungkus musuh dalam sekejap, mengorbankan dirinya untuk meledak dan menyebabkan kerusakan yang setara dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, ia menukar nyawanya dengan teknik ini. Sesuatu seperti ini juga bisa terjadi pada laba-laba iblis Vajra atau laba-laba iblis beracun. Kekuatan ini sangat kuat. Sutra laba-laba terbang, teknik pertempuran reaktif, konsumsi 0, kecepatan meningkat terus-menerus sebanyak 30 kali. Sutra laba-laba terbang sangat penting untuk mengontrol makhluk iblis. Ini masih teknik pertempuran reaktif, yang hebat karena tidak memiliki konsumsi. Sharpness, ketajaman Seven-Headed Demonic Spider dari 8 kakinya tidak tertandingi, selain memiliki efek racun dan menusuk yang sangat kuat. Unyielding Shield, pertahanan dari Seven-Headed Demonic Spider sangat kuat. Demonic Spider Dragon Head, Reactive Battle Technique, meningkatkan ketegasan fisik Seven-Headed Demonic Spider 10 kali lipat, ketajaman dan ketegasan, kelengketan dan racun dari Demonic Spider Poison Silk, selain itu meningkatkan serangan, pertahanan, dan stamina sebanyak 5 kali, konsumsi 0. Dengan cara ini, kekuatan serangan laba-laba naga setan berkepala 7 dapat meningkat menjadi lebih dari 30.000 matahari. Jumlah kekuatan ini hampir tidak dapat diklasifikasikan sebagai kaisar bela diri puncak. Menambahkan kekuatan kontrol yang menakutkan itu adalah jenis kontrol yang bahkan kekuatan pinnacle Dewa Semu tidak bisa lepas. Menempatkan 7 laba-laba naga setan berkepala di kediaman klan King di benua tengah benar-benar rencana yang sempurna. Dengan cara ini King Sui bisa lega, dan bekerja tanpa perhatian di luar. Ye Huang Guwu tidak lagi berada di benua barat. Bahkan jika King Sui ingin pergi, dia tidak bisa, karena jika dia melakukannya dia akan membutuhkan Ye Huang Guwu untuk sampai ke sana terlebih dahulu. Kemudian dia bisa menggunakan kemampuan teleportasi untuk memindahkannya ke sana. Namun, King Sui telah memberitahu Ye Huang Guwu untuk melakukannya. Kembali ketika King Sui tiba di kediaman klan King, dia sudah pergi ke benua barat. King Sui sedang menuju ke benua barat, dan Tan Tai Xuan dan Yu Ruyan juga ada di sana. Sekarang Gunung Putuo Laut Selatan sudah di bawah kendali Tan Tai Xuan dan Yu Ruyan. Kekuatan kedua gadis itu berkembang pesat, seperti gadis dari lukisan kecantikan. King Sui tidak terkejut. Dengan keterampilan bawaan terbaik dan pil dan teknik obat,
bisa mendapatkan kekuatan yang mereka miliki sekarang tidak terlalu aneh. Keduanya sudah menjadi beberapa prajurit terkuat di benua barat. 8.000 matahari. Dari luar, kecepatan kultivasi ini benar-benar mengerikan, tetapi tidak ada yang tahu cerita di dalamnya. Jika seseorang bisa melihat keahlian pengobatan ajaib, pil obat, dan keterampilan bawaan yang dimiliki gadis-gadis itu, mereka tidak akan merasa terlalu terkejut. King Sui hanya tinggal di sini selama sehari, jadi dia dan Tante Xuan masih belum menembus tahap terakhir dari hubungan mereka. King Sui paling banyak bisa menciumnya dan sedikit mengacau. Yu Ruyan juga tidak hamil. Kesempatannya untuk hamil rendah, dan ditambah dengan fakta bahwa dia melihat King Sui paling banyak setiap bulan, ini tidak aneh. Sehari kemudian, King Sui tiba di Sekte Teratai. Sekarang Di Chen adalah pemimpin sekte dari Sekte Teratai, lebih kuat dari Tante Xuan dan Yu Ruyan. Dia sudah mencapai pangkat terendah dari puncak Kaisar Bela Diri. Mengenai seberapa besar potensi yang dia miliki dari menyerap benda-benda suci platform teratai, King Sui tidak yakin. Yang dia tahu hanyalah kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Setiap kali dia melihatnya, dia membuatnya ketakutan. Selain itu, Sekte Lotus, Gunung Putuo, dan Akademi Rahasia Surga sekarang semuanya terhubung bersama. Mereka sebenarnya tidak terlalu dekat, tetapi hubungan mereka diketahui. Di Chen, Yu Ruyan, Tante Xuan, dan putri tertua pernah bertemu sebelumnya. Setiap orang memiliki pemahaman yang sama, jadi mereka semua mengenal satu sama lain seolah-olah mereka seperti saudara perempuan. Pada saat yang sama mereka semua menghela nafas, bertanya-tanya pria seperti apa yang mereka temukan yang akan menyebabkan begitu banyak wanita luar biasa jatuh cinta padanya. Awalnya, King Sui tidak terlalu khawatir tentang Sekte Desolate, tetapi sekarang dia tahu lebih banyak, dia cemas. Adapun sepasang saudara yang memiliki ciri-ciri hati binatang iblis, dia merasa bahwa jika mereka dapat mencapai puncak Kaisar Bela Diri, mereka akan bersekongkol untuk mengambil alih benua Kerbau Barat. Terlepas dari apakah mereka bisa atau tidak, mereka akan tetap bersekongkol tentang benua Barat. Maka hanya akan ada satu hasil, bahwa mereka akan dihancurkan hingga mati. Binatang iblis Di Chen, yaitu Blue Luan juga banyak berubah sekarang. Tentu saja, kemungkinannya menjadi burung phoenix rendah, karena tidak semua binatang iblis dengan darah phoenix bisa berevolusi menjadi burung phoenix. Tapi setidaknya mereka bisa berubah menjadi jenis binatang setan yang kuat dari phoenix. Sekarang kekuatannya mencapai sekitar 20.000 matahari, dan itu adalah salah satu yang terkuat di sini di benua barat. Mampu berevolusi begitu cepat, itu tidak dapat dipisahkan dari King Sui. Di Chen sudah berbicara dengan King Sui tentang itu. Selama waktunya tepat, dia harus memindahkan Sekte Lotus ke benua ketiga. Tempat itu akan menjadi lokasi aksi paling banyak di masa depan, dan hanya di sana mereka akan menjadi sekte yang hebat. Sekte Lotus memiliki arai teleportasi ke benua ketiga. Sayangnya itu salah satu cara, jadi hanya sekte yang bisa berteleportasi ke sana. Selain itu, harga menggunakan arai teleportasi itu tinggi, membutuhkan banyak kristal iblis. Tentu saja, teleportasi hanyalah sebuah pikiran. Kekuatan partai lainnya belum cocok untuk ini. Setidaknya Sekte Lotus akan dapat berkembang dengan baik di benua barat. Meskipun benua ketiga adalah ranah seniman bela diri Dewa Semu, jumlah sebenarnya dari seniman bela diri Dewa Semu terlalu sedikit. Tanpa kekuatan yang cukup, bahkan tidak akan bertemu satupun, jadi tanah itu masih merupakan wilayah orang normal. Tidak peduli di mana. Bahkan jika sekte seperti Sekte Lotus mencoba menaklukkan semua yang mereka lihat, mereka hanya akan mengendalikan satu bagian dari benua ketiga. Premis ini dibuat sedemikian rupa sehingga jarang bertemu orang-orang yang sangat kuat, sehingga konflik jarang terjadi. Sebenarnya, beberapa orang kuat bahkan tidak punya waktu untuk menyerang setiap orang lemah yang mereka lihat di jalan, seperti bagaimana seseorang tidak akan membunuh setiap semut yang mereka lihat. Bahkan jika mereka punya waktu, mereka tidak akan merasa banyak.
Bahkan jika semut itu mencoba menyinggung mereka, mereka tidak akan tertarik untuk meremasnya. Akhirnya, King Sui pergi ke Akademi Rahasia Surga, yang sudah di bawah kendali putri tertua. Kekuatannya telah melampaui kedua kepala akademi itu. Ketika King Sa melihat King Sui, dia dengan senang hati memeluk lehernya. Anggota terkuat Akademi Rahasia Surga bukanlah putri tertua, tapi gadis ini. Riasan Sky Pernicious Star dibandingkan dengan gadis dalam lukisan kecantikan sangat mirip. Yan Jingyu, putri ketujuh, dan kekuatan gadis-gadis lainnya juga meningkat dengan cepat. Akademi Rahasia Surga juga memiliki banyak jenius tersembunyi yang muncul ke permukaan, menyebabkan orang lain sedikit cemburu. "Ayah, aku harus pergi," ucap King Sa kepada King Sui. "Pergi? Kemana?" King Sui bertanya, terkejut bahwa hari itu benar-benar telah tiba. "Aku harus pergi ke dinasti Naga Laut," King Sa berkata dengan ringan. Meskipun nadanya damai, King Sui dapat merasakan suasana berat yang tersembunyi di balik kata-katanya. Dinasti Naga Laut. Mendengar itu King Sui terkejut. Benua Barat jauh lebih besar dari benua kelima dan tidak ada batasan pada hukum langit dan bumi. Di atas kertas, kekuatannya berbeda dari benua ketiga dengan selisih yang lebar, tetapi King Sui tahu bahwa tempat ini pasti telah menyembunyikan banyak prajurit yang kuat. Dinasti Naga Laut juga merupakan dinasti kelas 4. Yang terkuat di benua barat juga merupakan kelas 4. Dinasti Naga Laut berada di bagian selatan lingkungan Western Oxe, bahkan lebih jauh ke selatan daripada Gunung Putuo Samudra Biru karena sebenarnya berada di perbatasan selatan. Jalan keluar yang menuju ke Gunung Putuo hanyalah sebagian kecil dari lautan, dan tidak dapat dihitung sebagai pantai yang sebenarnya, melainkan terhubung ke sungai selatan. "Gadis bodoh, bisakah kau bicara padaku tentang perasaanmu?" King Sui dengan lembut berkata. Dia tidak tersenyum, tetapi nadanya menunjukkan cinta, bertindak sebagai pilar kehangatan dan kenyamanan. King Sui telah menyebutkan kepada King Sa sebelumnya, bahwa jika dia memutuskan untuk pergi suatu hari nanti, dia harus memberitahunya secara pribadi sehingga dia akan tahu kemana dia menuju. Sekarang King Sa akan pergi, King Sui masih merasa bahwa dia perlu tahu apa yang dia rencanakan. "Ayah, jangan menyinggung masalah ini lagi. Anda telah banyak membantu saya. Saya tahu saya tidak akan dapat membayar Anda dengan cukup apapun yang saya lakukan." King Sui tersenyum ketika dia melihat King Sa, namun ada sedikit kesedihan dan kelegaan di matanya. King Sui mengetuk kepalanya dengan lembut dan berkata, "Apakah kamu tidak takut aku akan sedih mendengarkan kata-kata itu? Jadi, Anda tidak menginginkan ayah ini, bukan? Apakah kita masih perlu membayar hal-hal di antara kita? Kamu adalah ayahku dan akan selalu begitu. Keberuntungan terbesar saya adalah bertemu ayah. Bahkan jika Anda tidak menginginkan saya lagi, Anda akan selalu menjadi ayah saya." King Sa memegang lengan King Sui dan berkata dengan nada sayang. "Baiklah, mulai sekarang, apapun itu, aku akan menyelesaikannya untukmu dengan percaya diri. Anda memperlakukan saya seperti orang luar setelah Anda dewasa. Apakah kamu sengaja mencoba membuatku sedih?" kata King Sui, melirik King Sa. "Saya memiliki keluarga yang bahagia sebelumnya. Saya memiliki seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki yang mencintai saya. Ayah saya bisa mendapatkan teknik seni bela diri yang kuat. Aku tidak tahu kenapa tapi anggota keluarga kerajaan saat ini di dinasti Naga Laut merasa sangat prihatin tentang itu. Saat itu, mereka belum menjadi bangsawan dinasti Naga Laut. Itu hanya teknik bertarung, tapi mereka memusnahkan seluruh keluargaku. Orang tua dan saudara saya meninggal dengan mengenaskan dan tidak ada yang hidup." King Sa mengingat ceritanya dengan tenang tetapi King Sui dan putri tertua dapat mendengar amukan amarah menggeram di balik sikapnya yang tenang dengan jelas. Kebencian di balik kematian orang tua dan saudara kandungnya tidak bisa didamaikan. Tidak peduli berapa lama, selama dia masih hidup, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Bahkan jika dia menggunakan telur untuk melawan batu, dia akan membuat musuhnya ternoda kuning telur.
Gadisku, ayah akan pergi denganmu. King Sui berkata dengan tenang. King Sa mengangkat kepalanya dan menatap King Sui. Dinasti Naga Laut sangat kuat. Saya pikir ayah seharusnya tidak pergi ke sana. Kenapa kamu masih meragukan kekuatanku? Aku akan tetap memenuhi keinginanmu bahkan jika aku harus pergi ke 3 benua lainnya, belum lagi pergi ke benua barat juga. King Sui tersenyum sambil mempertahankan kontak mata dengan King Sa. Awalnya saya berencana menyelesaikan langkah ini satu persatu dan membuat mereka merasakan kekacauan saya. Dengan kekuatanku, aku tidak akan bisa membunuh mereka semua sekaligus, ucap King Sa dengan nada hancur. Kekuatan King Sa telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika King Sui tidak menawarkan bantuannya padanya, dia akan jatuh ke dalam keadaan penyimpangan Qi bahkan jika dia memiliki konstitusi Blood Terminator. Lagi pula, tingkat kemajuan itu terlalu mengerikan. Kekuatan King Sa telah melampaui kekuatan awal Ye Huang Guo ketika dia masih di benua barat. Itu adalah kekuatan yang mengerikan untuk ada dan itu pasti kekuatan terbaik yang ada di benua barat. Namun dia mengatakan kekuatannya tidak cukup untuk memusnahkan seluruh dinasti naga laut. Sepertinya dinasti naga laut ini cukup kuat. Ayah akan menemanimu dan melawan mereka secara langsung. Ayah akan memusnahkan musuhmu atas nama keluargamu, ucap King Sui sambil tersenyum. King Sa masih muda, namun dia telah menanggung beban berat untuk waktu yang lama. Ini adalah beban berat yang dipikul dalam hatinya, yang mirip dengan gunung besar. Baginya untuk dapat menanggungnya sampai sekarang sudah merupakan hal yang luar biasa untuk dilakukan. Tidak semua orang bisa menanggung aib dan tanggung jawab seperti dia. Jika itu terjadi pada kebanyakan orang, mereka selalu memiliki 2 pilihan. Yang pertama akan pergi ke dinasti naga laut dengan tergesa-gesa untuk membalas dendam dan dibebaskan dari beban mereka dengan cepat mati, dan yang kedua akan melupakan balas dendam sepenuhnya dan hidup seperti orang biasa. King Sui pergi mengunjungi Kepala Akademi Sui dan Kepala Akademi Chao sekali lagi. Keduanya cukup santai dan bebas saat ini karena mereka pada dasarnya telah menjatuhkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah Akademi Rahasia Surga. Namun, gengsi mereka tetap dihargai tinggi. Keduanya secara alami senang melihat King Sui. Mereka bisa merasakan kekuatannya yang tak terduga, namun mereka tidak tahu tentang posisi kekuatan King Sui saat ini. Perbedaan kekuatan mereka dan kekuatannya terlalu besar. Namun demikian, mereka bersemangat untuknya. Peningkatan kekuatan membuat putri tertua terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia memiliki kecantikan yang melampaui dunia fana. Ada kebijaksanaan tersembunyi di matanya yang dalam dan jernih, serta sedikit perasaan yang tak terlukiskan di balik tatapannya. Dia bisa membuat orang berhenti dan melihat kecantikannya. Sejujurnya, bagi seseorang dengan penampilan cantik seperti dirinya dan para wanita dalam lukisan kecantikan, mendeskripsikan kecantikan mereka terasa agak tidak memadai. Sama seperti wanita di depannya ini, fitur wajahnya semuanya sempurna, terutama matanya yang indah. Tapi fitur tercantik dari semuanya adalah tingkah laku dan pesonanya. Itu adalah sejenis keindahan yang bisa dipahami tapi tidak bisa dijelaskan dan yang bisa membuat orang biasa merasa rendah diri dengan penampilan mereka sendiri. Dia memimpin King Sui dengan tangan puas dan berjalan di sepanjang puncak gunung. King Sui akan menoleh untuk melirik wanita di sampingnya sesekali. Perasaan ini cukup menggelitik, apalagi saat pertama kali dia melihatnya. Kemungkinan mereka memulai hubungan hampir nol atau tidak sama sekali. Tapi takdir sama mistiknya. Sepertinya ada benang ajaib yang mengikat mereka berdua. Putri tertua sepertinya menyadari hal yang sama. Dia memandang King Sui dan berkata, "Saya pikir kita ditakdirkan bersama ketika saya melihat Anda untuk pertama kalinya. Setelah itu, amarahmu menjadi lebih buruk." Pada saat itu, putri tertua tertawa. Itu kembali ketika mereka berada di kota Rom bertarung dengan Sekte Api Scarlet. Ini adalah pertama kalinya putri tertua muncul di tempat itu. Lalu apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi istriku suatu hari nanti? King Sui bertanya, tersenyum.
Mengenang masa lalu masih terasa cukup menyenangkan baginya. Rasanya cukup menyenangkan. Tidak, kamu adalah anak nakal ingusan. Hanya anak nakal ingusan yang sedikit kuat, ucap putri tertua tersenyum saat dia melirik King Sui. King Sui merasa bahwa dia benar-benar sedikit picik ketika dia mengingat masa lalunya, atau orang dapat mengatakan bahwa putri tertua agak terlalu sombong. Setelah dimarahi seperti itu oleh putri tertua, King Sui dengan belak-belakan membisikkan beberapa kata ke telinganya, menyebabkan wajahnya memerah. Bocah beringus ini kelaparan. Putri tertua tidak hamil dan ini membuat King Sui berpikir bahwa kemungkinan hamil sangat rendah. King Sui dan putri tertua tidak pernah mengambil tindakan pencegahan atau apapun setiap kali mereka berhubungan intim. Alam akan mengambil jalannya. Jika ada seorang anak, mereka akan membesarkan si kecil. Putri tertua juga sangat menantikan untuk memiliki anak. Ini akan menjadi kegagalan terbesar bagi seorang wanita jika dia tidak bisa menjadi seorang ibu seumur hidupnya. Aku akan menunggu sampai kamu memutuskan bahwa kamu tidak ingin berada di sini sebelum aku akan membawamu ke benua Phoenix menari. Klan King sudah pindah ke sana. Bahkan jika saya pergi ke sana, saya tidak bisa tinggal di rumah setiap hari. Seorang wanita akan menjadi jelek dengan mudah jika dia tidak melakukan apapun. Putri tertua tampak intelektual saat dia tersenyum sambil melihat King Sui. King Sui terkejut dengan kata-katanya. Kalau begitu mari kita perluas Akademi Rahasia Surga ke 3 benua lainnya suatu hari nanti. Setelah tinggal selama 2 hari, King Sui dan King Sa meninggalkan Akademi Rahasia Surga dan terbang menuju daerah paling selatan dari dinasti Naga Laut. Daerah pegunungan terpencil berada di wilayah barat daya, tetapi mereka masih harus melewati daerah pegunungan terpencil yang luas dalam perjalanan ke dinasti Naga Laut. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki daerah pegunungan yang sunyi dan meskipun disebut daerah pegunungan yang terpencil, ada banyak orang yang tinggal di dalamnya, terutama di dekat perbatasan. Pergi ke dinasti Naga Laut akan mengharuskannya melewati perbatasan. Adapun Sekte Desolate, King Sui tidak peduli untuk menghancurkan mereka. Dia merasa tidak perlu melakukannya lagi. Golden Lion King Sa juga tumbuh lebih kuat. Itu telah menghabiskan semua yang dibutuhkannya dan telah melalui banyak evolusi. Golden Lion saat ini hampir setara dengan Blue Luan di Chen, tetapi lebih terlihat ganas daripada yang terakhir. Saat itu, King Sui hampir kehilangan nyawanya di tangan binatang iblis ini yang awalnya memiliki umur 15 menit. Dia menyegelnya setelah itu, tetapi pada akhirnya menjadi binatang iblis King Sa pada akhirnya. Dengan kekuatan King Sa, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di benua barat dalam keadaan normal. Benar-benar menakutkan dan surga menantang seorang gadis muda untuk memiliki kekuatan seperti itu. Semua ini adalah kebetulan yang menguntungkan dan jika dia tidak bertemu King Sui, dia tidak akan bisa mencapai pencapaian semacam ini. Namun, yang dia inginkan adalah menghancurkan seluruh dinasti. Sebenarnya, mayoritas yang terbaik dalam dinasti kelas 4 memiliki kekuatan sekitar 8.000 matahari atau mungkin kurang dari itu. Tapi tidak aneh jika beberapa monster tua yang melampaui dunia muncul dalam sekte besar atau dinasti besar. Hal-hal yang disebarkan sebagai rumor tidak akan pernah bisa dipercaya sepenuhnya. Dengan menggunakan 9 langkah benua, King Sui dan King Sa tidak membutuhkan banyak waktu untuk mencapai dinasti Naga Laut. Namun, mereka masih membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk melakukan perjalanan bahkan dengan kecepatan mereka saat ini. Jarak ke tempat tujuan mereka lumayan jauh. Dinasti Naga Laut adalah tempat yang sangat besar dan itu akan mencakup wilayah laut yang luas juga. Banyak pulau yang terletak di dalam wilayah laut juga merupakan bagian dari dinasti Naga Laut. Daerah selatan ini dianggap sebagai bagian terkuat dari dinasti tersebut. Bahkan orang barbar tidak akan berpikir untuk memprovokasi dinasti Naga Laut dengan mudah. Klan Serigala Air adalah orang yang mengendalikan dinasti Naga Laut. Ini adalah klan Serigala Air yang sama yang memusnahkan keluarga King Sa. Semangat ganas King Sa terbentuk karena kebencian ini sebelum prosesi kebangkitannya. Tentu saja,
Yang terpenting, itu karena konstitusi tubuhnya. Jika bukan ini masalahnya, tidak peduli seberapa marah atau marahnya dia tidak akan bisa membentuk tipe konstitusi yang dia miliki sekarang. Keadaan tak terduga yang drastis ini hanya akan mempercepat kebangkitan konstitusi King Sa. Setelah 10 hari perjalanan, mereka telah mencapai dinasti Naga Laut. Mungkin karena daerah itu terletak di dekat laut sehingga iklimnya terasa sangat lembab. Vegetasi di sekitar sini juga cukup lebat. Selain itu, sebagian besar hujan dan tidak ada musim dingin. Air hujan akan terkumpul dalam jumlah yang sangat besar karena sepertinya akan turun hujan setiap 3 hari sekali. Matahari bersinar cerah di langit. Saat itu musim panas yang terik. Meskipun demikian, awan tebal terlihat menggantung di langit. Tempat ini bukanlah ibu kota dinasti Naga Laut karena terletak di sebuah pulau. Namun, ada banyak sekali pulau di laut dan setiap pulau memiliki kotanya sendiri. Jika seseorang yang tidak dikenal ingin pergi ke ibu kota, mereka akan kesulitan menemukannya. Saer, ayo istirahat dulu di sini. Besok kita akan langsung ke kota, ucap King Sui. Dia tahu di mana kota itu dan dia bahkan telah memastikannya dengan bertanya kepada penduduk setempat. Baik, ayah, jawab King Sa. Keduanya mampir ke sebuah penginapan dan memutuskan untuk memesan beberapa hidangan makanan. Tempat ini berada di dekat pantai laut, jadi makanannya kebanyakan seafood. Rasa makanannya enak dan sangat segar. Sudah lama sekali dan King Sa masih belasan tahun saat itu, jadi mereka tidak dapat memahami kekuatan sebenarnya dari klan Serigala Air. Namun, karena mereka adalah salah satu keluarga kerajaan dari dinasti kelas 4, dan penguasa wilayah ini pada saat itu, kekuatan mereka tidak bisa jauh dari yang mereka harapkan. Tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka, King Sui tidak akan menganggap mereka tinggi. Dia memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk melakukannya. Penginapan Starfish. Tempat ini adalah penginapan kelas atas. Struktur bangunannya tinggi dan mewah dan arus lalu lintas tinggi di depan pintu. Kebanyakan orang yang sering mengunjungi penginapan mengenakan pakaian mewah dan mereka adalah pembudidaya untuk but. Aroma lembut yang menggoda mengalir di udara, membanjiri indera penciuman para tamu. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang menginginkan makanan dan seks, dengan makanan sebagai prioritas. Saat seseorang diberi makan dan dihangatkan, hasrat seksual mereka akan muncul. Hanya ketika seseorang sudah kenyang, mereka akan memikirkan hal-hal lain. Jika seorang pria berada di ambang kelaparan, dia tidak akan mood bahkan jika dia diberi banyak wanita cantik. Fungsi tubuhnya juga mungkin rusak. Tentu saja, kebanyakan orang datang untuk bersenang-senang saat makan di penginapan Starfish alih-alih mengisi perut mereka. King Sui memiliki pendengaran yang baik karena dia bisa mendengar beberapa wanita berbicara dengan suara menggoda di dalam penginapan. Melakukan seks di atas meja makan juga memiliki suasana yang menyenangkan. Tidak ada kekurangan itu di dunia 9 benua. Selain itu, rumah bordil juga dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.